semuanya, kembali lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini tuh saya akan membahas materi mengenai AI Assistant Consumer, yaitu bagaimana sih AI mengubah cara customer journey dari search hingga ke purchase. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti kata Bung Hatta itu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita belum kenal, bagaimana mau saling menyayangi, bukan? Oleh karena itu, sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 6122012400002. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemateri pembahasan. Jadi, pada era digital saat ini, AI itu sudah menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Banyak konsumen yang menggunakan ChatGPT, Gemini, Google AI, ataupun rekomendasi otomatis yang ada di marketplace lainnya. Berguna untuk membantu mencari informasi dan menentukan produk yang akan dibeli. Nah, inilah yang disebut AI Assistant Consumer, yaitu konsumen yang memanfaatkan teknologi AI dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa sih fenomena AI Assistant Consumer itu muncul. Pada era konvensional sekarang itu, konsumen mencari informasi secara manual melalui mesin pencari, menelusuri balasan tab web, dan membaca ulasan satu persatu secara independen. Namun, sekarang muncul era AI Assistant di mana sih interaksi instan berbasis prompt menyerahkan beban kognitif pencarian dan evaluasi langsung kepada kecerdasan buatan. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fenomena, yaitu bagaimana sih wujud transformasi AI Assistant Consumer yang terjadi secara masif di era digital saat ini. Nah, yang kedua itu ada disrupsi customer journey, yaitu bagaimana sih interaksi artificial intelligence memotong kompas proses dari tahap pencarian informasi hingga keputusan pembelian. Nah, yang ketiga itu ada lensa akademik, yaitu bagaimana sih grand teori perilaku konsumen secara ilmiah membedah dan menjelaskan fenomena baru ini. Nah, yang terakhir itu ada implikasi bisnis, yaitu apa sih strategi adaptasi mutlak yang harus diterapkan oleh pemasar dan dunia usaha agar tetap kompetitif. Selanjutnya ada tujuan kajian dan analisis. Yang pertama itu memetakan perkembangan seperti mengidentifikasi tren masif menggunakan AI oleh konsumen modern. Yang kedua itu menganalisis transformasi seperti menelusuri perubahan di setiap fase customer journey secara mendetail. Nah, yang ketiga itu ada validasi akademik seperti mengkaji fenomena secara rigor menggunakan pisau bedah teori perilaku konsumen. Nah, yang terakhir itu ada merumuskan strategi seperti memberikan rekomendasi aplikatif dan konkret bagi kelangsungan dunia bisnis. Selanjutnya ada kerangka teoritis analisis konsumen. Nah, yang pertama itu ada CDMP atau Consumer Decision Making Process. Di sini itu menjelaskan untuk tahapan pengambilan keputusan konsumen. Nah, yang kedua itu ada behavioral economics, itu menjelaskan bagaimana sih keputusan sering dipengaruhi oleh faktor psikologis. Yang ketiga ada TAM atau Technology Acceptance Model, itu menjelaskan tentang penerimaan teknologi. Yang terakhir ada TBB atau Theory of Planned Behavior, itu menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada determinan perilaku konsumen digital. Jadi perilaku konsumen digital itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada faktor budaya yang memengaruhi niat dan kebiasaan konsumen. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial yang berasal dari keluarga, teman, dan lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada faktor pribadi
itu berkaitan dengan usia, pekerjaan, dan gaya hidup. Nah, yang keempat itu ada faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, dan sikap. Nah, yang terakhir itu ada faktor teknologi berperan melalui kemudahan akses informasi serta menggunakan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada transformasi customer journey. Jadi salah satu kejadian yang terbesar di customer journey itu seperti dahulu konsumen itu mencari informasi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dengan bantuan AI, proses pencarian, evaluasi, hingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan fleksibel. AI membantu konsumen menemukan informasi yang relevan sehingga perjalanan konsumen itu menjadi lebih efisien. Selanjutnya itu ada adopsi AI pada pemilihan produk. Jadi di adopsi AI pada pemilihan produk ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna. Yang kedua itu ada dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada niat untuk menggunakan teknologi tersebut. Jadi, untuk studi kasusnya itu menunjukkan bahwa konsumen semakin percaya menggunakan AI untuk memperoleh rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya ada mekanisme keputusan atau SOR. Berdasarkan model stimulus, organisme, dan response itu keputusan pembelian diawali oleh rangsangan atau informasi yang diterima oleh konsumen. Informasi tersebut itu kemudian diproses oleh konsumen berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing konsumen. Setelah itu, munculnya respon berupa keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tersebut. Nah, dalam proses ini tuh, AI berperan sebagai sumber informasi yang memengaruhi cara konsumen mengevaluasi suatu pilihan. Selanjutnya ada rasionalitas konsumen atau behavioral economics. Jadi dari perspektif behavioral economics itu, penggunaan AI dapat membantu konsumen mengambil keputusan yang lebih rasional. Kemudian AI juga mampu mengurangi informasi yang berlebihan atau informasi overload. Selain itu juga, AI dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal sesuai kebutuhan penggunaannya masing-masing. Namun demikian, konsumen itu perlu berpikir kritis ya, karena rekomendasi AI tidak selalu sepenuhnya itu bebas dari bias. Selanjutnya ada implikasi bisnis dan strategi pemasaran. Jadi di implikasi bisnis dan strategi pemasaran itu, perubahan perilaku konsumen ini membawa implikasi besar bagi suatu perusahaan. Bisnis perlu mengoptimalkan penggunaan AI dalam aktivitas pemasaran. Selain itu juga, perusahaan perlu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan dukungan teknologi digital. Selain itu, transparansi penggunaan data menjadi hal yang paling penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada kesimpulan atau era baru customer journey. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI telah mengubah customer journey secara signifikan. Selain itu, konsumen juga memperoleh informasi dengan lebih cepat, lebih personal, dan lebih efisien. Oleh karena itu, perusahaan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif dan relevan di era digital saat ini. Nah, selanjutnya ada saran adaptasi masa depan. Jadi di saran adaptasi masa depan ini tuh saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagi pelaku bisnis seperti segera melakukan investasi modal pada infrastruktur analitik AI. Nah, yang kedua itu untuk konsumen seperti mempertahankan tingkat literasi digital dan nalar kritis. Nah, yang terakhir itu untuk akademisi seperti
fokuskan riset lanjutan untuk meneliti daya tahan loyalitas merek seperti brand loyalty di era dimana sih mesin mengambil alih proses kurasi dan seleksi produk tersebut. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi di daftar pustaka ini tuh berisi berbagai referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan makalah dan analisis ini berasal dari jurnal, buku, dan penelitian yang relevan dengan perilaku konsumen, customer journey, serta penggunaan artificial intelligence dalam pemasaran. Nah, mungkin itu aja sih pembahasan mengenai fenomena AI Assistant Consumer dan bagaimana sih AI mengubah customer journey dari tahap pencarian hingga pembelian. Selain itu, sebelum video ini berakhir, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan itu tuh memberikan manfaat atau justru menimbulkan ketergantungan sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you next time. Bye-bye.